Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu, dan salam sejahtera dalam kasih Kristus bagi semua kita yang ada mengikuti ibadah langsung atau ibadah streaming pada pagi hari ini. Shalom. Shalom. Ya, kita bersyukur karena kemurahan Tuhan sehingga kita bisa mengalami dan menikmati anugerah Tuhan sampai hari ini. Kita siapkan hati kita, hidup kita dengan seluruh keberadaan hidup kita untuk kita ada dalam ibadah di pagi hari yang indah ini, dan dengan hati yang terbuka, dengan hati yang mengucap syukur dan memuliakan Tuhan, kita akan ada dalam sukacita melalui ibadah streaming pada kesempatan ini, dan kita akan menikmati pujian bersama dengan Tuhan. Kita akan ada dalam penyembahan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita melakukan satu pujian di hadapan Tuhan. Engkau ada bersama di sepanjang hidupku. Haleluya. Segala kemuliaan dan hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Kasih setiamu yang sungguh besar dalam hidup kami. Amin. Kemurahan-Mu yang begitu ajaib yang kami alami sampai hari ini. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkanku sendiri. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu, adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Amin. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkanku sendiri. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu, adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang
Terima kasih. Kami bersyukur Terima kasih Tuhan. Kau hadir di sini Tuhan. Kami Haleluya. Terima kasih Yesus. memujimu. Meninggikan namamu Kami bersyukur. Yesus baik. Terima kasih. Engkau Tuhan yang layak disembah. Haleluya Yesus. Kami tinggikan namamu. Terima kasih Yesus. Engkau baik. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih buat anugerah-Mu. Segala kemuliaan dan hormat hanya bagi-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Allah kekuatan kami, sobat kami yang setia. Pagi hari ini kami bersuka cita atas anugerah-Mu yang sungguh besar nyata dalam hidup kami. Kami boleh ada dengan keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Keluarga besar Jemaat GPSD Mujizat Raja Ambon, baik Jemaat Komitmen, Jemaat Simpatisan, dari keluarga pertama sampai yang terakhir Oh Yesus. yang mengikuti ibadah streaming di pagi hari ini, baik melalui Facebook, melalui YouTube, melalui grup, dan melalui Instagram. Hamba berdoa Tuhan Yesus memberkati setiap pribadi kami dengan hati yang terbuka, dengan kerinduan untuk bersekutu bersama dengan Tuhan di pagi hari ini. Hamba doa Tuhan Yesus memberkati kami, memberkati kerinduan kami, memberkati pujian dan penyembahan kami. Kami sepakat di hadapan Tuhan dengan sukacita di hadapan Allah. Kami tidak izinkan satu kuasa apapun yang mengganggu perhatian kami dalam kami mengalami dan menikmati ibadah di pagi hari ini. Kami patahkan segala kekuatan, kami hancurkan, lumpuhkan dalam nama Yesus. Dan hanya kami izinkan Roh Kudus untuk menolong kami, bersama kami, melawat kami, dan memberkati kami melalui ibadah streaming di pagi hari ini. Tuhan tolong kami semua, baik jemaat Tuhan yang ada di kota Ambon, yang ada di luar kota Ambon. Jamahan Tuhan Yesus menjadi bagian milik kehidupan kami semua. Kami bersyukur, kami bawa dan serahkan ibadah kami, permulaan, pertengahan, sampai selesai, biar diurapi dan diberkati oleh Tuhan. Kami buka hati kami untuk Tuhan di pagi hari ini dalam persekutuan ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa yang punya hidup kami. Haleluya. Setiap kita yang diberkati Tuhan katakan Amin. amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Saya sampaikan kepada kita semua yang mengalami, yang menikmati persekutuan bersama dengan Tuhan di pagi hari ini melalui streaming langsung Jemaat GPSD Mujizat Raja Ambon. Kita akan ada di dalam satu pujian di hadapan Tuhan. Kupandang hari esok dengan segala harapan. Saudara yang diberkati Tuhan, sebentar kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu kitab Injil Matius. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-7. Mari kita mempersiapkan kebenaran firman Allah yang akan kita baca renungkan bersama di pagi hari ini, yaitu kitab Perjanjian Baru, kitab Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-7 saja. Puji Tuhan, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Allah, kita akan ada dalam pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan. Kupandang hari esok dengan penuh harapan. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus akan selalu menyertai dan memberkati hidup kita. Kupandang hari esok. Haleluya. Kupandang hari esok dengan segala harapan.
bagimu Tuhan Yesus. Oh, haleluya Yesus. Kami bersyukur di pagi hari ini Terima kasih Tuhan. sebab Tuhan yang menolong kami Amin. dari segala bahaya yang mengancam jiwa kami. Amin. Amin. Hanya Tuhan Yesus yang menolong kami. Hanya Tuhan Yesus yang dapat memberkati kami. Haleluya. Pada hari esok dengan segala harapan aku takkan takut menghadapi hidup ini sebab ku tahu hari esok ada dalam tangannya Yesus menjamin bagi yang mau percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kemuliaan dan hormat hanya bagimu di tempat yang maha tinggi. Kami bersuka cita, bersyukur karena kami ada dalam ibadah di pagi hari ini. Amin. Dalam sukacita dan dalam setiap pergumulan-pergumulan kami. Kami tahu bahwa Engkau Tuhan yang dapat menolong kehidupan kami. Hanya Engkau Tuhan satu-satunya yang dapat membela segala keadaan kami. Pagi hari ini kami buka hati kami kepada firman Allah yang adalah kekuatan bagi jiwa kami. Firman Allah yang menguatkan iman kami. Amin. Untuk tetap maju di dalam Tuhan dan percaya setiap janji Tuhan. Bahwa Tuhan yang berjanji, Tuhan tidak pernah mengingkarinya. Tuhan yang menolong kami dan memberkati kami di masa sukar sulit sekalipun. Engkau ada untuk memberkati kami. Saat kesempatan ini kami akan dengar firman Allah. Urapi kami semua, baik jemaat Tuhan yang mengikuti, menikmati ibadah streaming langsung pada kesempatan ini. Kami akan mendengar, membaca, mendengar, merenungkan firman Allah. Tuhan Yesus memberkati kami. Kami buka hati kami sambut firman Tuhan dengan sukacita. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera dalam kasih Kristus. Shalom. Shalom. Ya, kita bersuka cita, bersyukur karena Tuhan yang menopang kita, yang menolong kita. Tuhan Yesus yang memberkati kita. Pagi hari ini kita akan belajar firman Allah dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu kitab Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-7. Kita akan membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Dan dalam hitungan yang ketiga kita akan baca karena hanya ada satu ayat yang akan kita baca. Dan masing-masing kita pegang Alkitab di tangan kanan kita. Dan kita akan deklarasi kuasa firman Allah yang sanggup memberkati dan menolong hidup kita. Pegang Alkitab di tangan kanan kita dan kita deklarasi pernyataan iman kita di hadapan Tuhan. Katakan, saya percaya. Saya percaya. Injil adalah kekuatan Allah. Injil adalah kekuatan Allah Yang sanggup menyelamatkan jiwa saya. yang sanggup menyelamatkan jiwa saya, Sanggup menyelamatkan keluarga saya. sanggup menyelamatkan keluarga saya, Sanggup menyembuhkan penyakit saya. sanggup menyembuhkan penyakit saya, Sanggup menolong hidup saya. sanggup menolong hidup saya,
sekalipun dalam masa yang sukar. Sekalipun dalam masa yang sukar. Yang setuju katakan amin. Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur dan kita akan baca firman Allah dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-7. Dalam hitungan ketiga kita baca firman Tuhan. 1, 2, 3. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kata Yesus, yang bahagia adalah kita yang melakukan firman Allah. Hidup kita pasti diberkati Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pada pagi hari ini saya memberikan judul atau tema khotbah saya, berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kebenaran firman Allah yang sudah kita baca dengar bersama, kita yakin bahwa firman Tuhan punya kuasa untuk menolong hidup kita. Firman Allah punya kuasa untuk melindungi kita. Firman Tuhan yang kita baca renungkan di pagi hari ini punya kuasa untuk menghadirkan mujizat-mujizat dalam hidup saudara dan saya. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, pagi hari ini kita diingatkan oleh firman Allah tentang doa. Bagaimana kita berdoa dan doa seperti apa yang ditanggapi oleh Tuhan. Doa seperti apa yang dijawab oleh Tuhan. Pagi hari ini firman Allah berkata, hendaklah ketika kamu berdoa, doamu jangan bertele-tele. Jangan bertele-tele, pengertiannya pada umumnya orang berpikir jika banyak kata-kata, doa yang panjang lebar, Tuhan bisa mendengar. Tetapi pagi hari ini perlu saya sampaikan bahwa Tuhan tidak tertarik dengan panjangnya kata-kata, banyaknya kata-kata kita di hadapan Tuhan dalam seruan dan doa kita. Tetapi doa yang ditanggapi Tuhan, doa yang didengar oleh Tuhan adalah doa yang dinaikkan dengan hati yang terbuka, dengan kepercayaan yang sungguh, dengan kerendahan hati, meminta belas kasihan dan anugerah Tuhan bagi kehidupan kita. Kita ada sampai hari ini karena saya yakin sungguh semua kita masing-masing ada dalam pergumulan-pergumulan kita. Setiap kita masing-masing ada dalam doa-doa kita, dan doa-doa yang kita sampaikan kepada Tuhan sampai hari ini, saya yakin sungguh bahwa Tuhan pasti menjawabnya. Amen. Tuhan pasti mendengarkannya jika kita melakukan dengan suatu keadaan yang berkenan di hadapan Tuhan. Amen. Nah, pagi hari ini ada dua hal yang sederhana yang perlu saya sampaikan kepada kita melalui doa yang didengar oleh Tuhan. Doa yang dijawab oleh Tuhan seperti apa? Bukannya banyak kata-kata, tetapi bagian yang pertama adalah motivasi kita dalam berdoa. Saudaraku yang diberkati Tuhan, bukan banyak kata-kata kita, bukan banyak kata-kata dan panjangnya doa kita lalu Tuhan menanggapinya, tetapi sekali lagi motivasi kita di dalam kita berdoa seperti apa. Jika kita minta belas kasihan Tuhan, jika kita minta anugerah Tuhan dengan hati yang terbuka, dengan kerendahan hati kita meminta kepada Allah, maka Tuhan akan mendengar dan menjawab doa kita. Amin. Sudah tentunya motivasi kita sangat penting di hadapan Allah. Motivasi seperti apa? Motivasi yang sesuai dengan kehendak Allah. Tujuan doa yang kita sampaikan kepada Allah adalah meminta perkenanan Allah untuk menolong hidup kita. Bukan karena hebat kita, bukan karena gagah kita, bukan karena kita punya doa-doa yang bagus dengan banyak kata-kata, dengan doa yang panjang lebar. Itu tidak jadi jaminan di hadapan Tuhan, saudaraku yang diberkati Tuhan. Tetapi doa dengan motivasi yang benar, yaitu di dalam doa kita meminta sesuai dengan anugerah Tuhan, kita meminta dalam belas kasihan Tuhan, kita meminta dalam kemurahan Tuhan. Dan jika kita melakukan dengan motivasi yang benar, maka doa kita pasti diberkati Tuhan. Doa kita pasti didengar oleh Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini ingatkan kita, bukan karena banyak kata-kata kita, bukan karena panjang doa kita. Doa jangan bertele-tele, supaya saudaraku kita
mendapatkan respect dari Tuhan. Karena doa yang kita naikkan dengan suatu motivasi yang benar, yaitu di dalam doa kita menyenangkan Tuhan, di dalam doa kita meminta belas kasihan Tuhan, di dalam doa kita meminta anugerah Tuhan. Doa apakah yang selama ini kita sampaikan di hadapan Tuhan? Apakah doa yang disampaikan penuh dengan banyak permintaan, dengan kata-kata yang begitu banyak, dengan doa yang begitu panjang, lalu kita berpikir Tuhan akan mendengarnya? Kembali lagi kepada kebenaran firman Allah. Ternyata motivasi kita di dalam kita meminta, motivasi kita di dalam kita berseru, dan dalam erangan kita kepada Allah menentukan jawaban Tuhan dalam hidup kita. Amin, Bapak Ibu. Amin. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, saya yakin sungguh bahwa kita tidak akan banyak buang energi kita. Kita tidak mau doa kita menjadi sia-sia. Kita tidak mau erangan yang kita sampaikan diabaikan oleh Tuhan. Tetapi apa yang kita sampaikan, apa yang kita doakan, apa yang kita minta kepada Tuhan, kita rindu supaya Tuhan menjawabnya. Hanya kadang-kadang juga di dalam doa kita, dalam erangan kita, kadang-kadang Tuhan izinkan suatu keadaan dalam hal pergumulan kita belum juga direspek oleh Tuhan. Bukan karena Tuhan tidak care sama kita, bukan karena Tuhan tidak peduli sama kita, tetapi ada suatu keadaan tertentu yang atas izin Tuhan untuk melihat hati saudara dan saya. Nah, saya tadi katakan bahwa motivasi sangat penting. Motivasi ini berkaitan dengan hati kita di hadapan Tuhan, di dalam kita berdoa dan berseru kepada Tuhan. Jika motivasi kita benar dalam doa kita, dalam erangan kita, saya yakin sungguh bahwa Tuhan pasti mendengar. Saya yakin sungguh bahwa Tuhan pasti memberkati. Saya yakin sungguh bahwa Tuhan pasti bertindak. Dan firman Allah berkata dalam Yakobus pasal yang kelima ayat 16, doa yang dinaikkan dengan penuh keyakinan, doa orang benar yang dinaikkan dengan penuh kesungguhan, sangat besar kuasanya. Jadi jika kita menaikkan suatu erangan, seruan kepada Allah dengan suatu motivasi yang benar, yaitu menyenangkan hati Tuhan, doa kita sesuai dengan kehendak Allah, doa kita harus sesuai dengan firman Allah, maka apa yang kita mintakan pasti didengar oleh Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, berjalan bersama dengan Tuhan, pasti ada banyak hal yang kita alami dan nikmati. Berjalan bersama dengan Tuhan bukan hanya ada sukanya, tapi pasti ada pergumulan-pergumulan, ada cobaan-cobaan yang atas izin Tuhan kita hadapi dan kita alami. Bukan berarti Tuhan tidak perhatikan kita, tapi dalam cobaan-cobaan tersebut Allah ingin melihat sejauh mana hati kita melekat kepada Tuhan. Karena firman Allah berkata, Mazmur 91, kita akan baca ayat yang ke-14 mulai sampai ayat 16. Mazmur 91, kita akan perhatikan ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Kita akan mendengarkan, saya minta ada yang membacakannya dengan suara yang besar untuk kita renungkan bersama. Mazmur 91 ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Sampai di situ dulu, saudaraku yang diberkati Tuhan. Hati yang melekat kepada Tuhan, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang sungguh-sungguh cinta sama Tuhan, hati yang sungguh-sungguh setia sama Tuhan. Firman Tuhan berkata, hati yang melekat sama Tuhan akan mendapat keluputan, akan mendapat pembelaan dari Tuhan, akan melihat campur tangan Tuhan yang luar biasa. Kita ada di situasi yang sulit, kita ada di situasi yang sukar, COVID-19 sedang merajalela begitu rupa, tapi kita percaya sungguh bahwa Yesus Tuhan yang kita sembah, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Amen. Dia tidak akan pernah membiarkan kita bergumul sendiri, tapi Dia Tuhan yang hidup, Tuhan yang dahsyat, yang mengasihi kita, yang ada di setiap pergumulan kita. Haleluya. Selanjutnya dikatakan, aku akan membentenginya. aku akan membentenginya Sebab ia mengenal namaku. sebab ia mengenal namaku.
Bila ia berseru Bila kepadaku, ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam Aku kesesakan. akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku Haleluya. akan meluputkannya Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. dan memuliakannya. Amin. Berarti ada kemenangan bagi kehidupan kita. Pemazmur pasal 91 ayat 14 sampai ayat yang ke-16 berkata, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan apa? Meluputkannya. Orang-orang yang hatinya melekat sama Tuhan pasti akan mendapat perlindungan Tuhan yang luar biasa. Amin. Kembali kepada perenungan kebenaran firman Allah yang sudah kita baca bersama di pagi hari ini, Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-7, hendaknya dalam doamu kamu jangan bertele-tele. Ada orang yang berpikir bahwa dengan banyak kata-kata, dengan banyak perkataan, dengan doa yang panjang, doanya didengar oleh Tuhan. Tapi kembali lagi pagi hari ini, doa yang didengar, doa yang direspek oleh Tuhan adalah doa yang dinaikkan dengan motivasi yang benar. Motivasi kita harus benar. Jika motivasi kita benar, maka Tuhan akan mendengar. Maka Tuhan akan menolong kita. Sekalipun situasi susah, sulit, dan mengkhawatirkan, tapi Tuhan ada di sana untuk menopang kita. Tuhan ada di sana untuk menghibur kita. Tuhan ada di sana untuk apa? Memberkati kehidupan saudara dan saya. Sekeliling kita boleh cemas, dunia boleh khawatir dengan situasi ini. Bahkan saya baca berita kekhawatiran yang berkepanjangan. WHO menyampaikan bahwa virus ini tidak akan berakhir, saudara-saudara. Dia akan terus berlanjut. Apakah dengan virus ini berlanjut lalu kita khawatir, kita takut dengan semua keadaan ini? Jawabannya tidak. Karena walaupun virus ini tetap berlanjut, tapi kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Tuhan yang sanggup melindungi dan memberkati hidup kita. Kita tidak perlu cemas dengan virus ini, karena virus ini dalam kendali Tuhan. Tolong bilang kiri kanan Bapak Ibu, virus ini dalam kendali Tuhan. Virus ini dalam kendali. Amin. Amin. Kalau bilang lagi kiri kanan Bapak Ibu, virus COVID-19 dalam kendali Tuhan. Virus COVID-19 dalam kendali Tuhan. Amin. Amin. Nah, jika kita bicara dengan iman, dengan percaya, dengan keyakinan yang sungguh, maka apa yang kita yakinkan itu pasti terjadi dalam hidup kita. Amin. Semuanya dalam kendalinya Tuhan. Firman Allah berkata bahwa seutas rambut yang jatuh dari kepala kita itu diketahui oleh Tuhan, saudaraku. Berarti Tuhan memperhatikan kita. Tuhan tahu berapa jumlah rambut kita. Makanya mari kita bersyukur. Doa yang didengar, doa yang direspek oleh Tuhan, bukan karena banyaknya kata-kata, bukan karena panjangnya perkataan kita, bukan karena hebat kita berdoa dalam merangkaikan kata-kata kita, tapi doa yang didengar adalah motivasi kita yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, bagian yang kedua dari berjalan bersama dengan Tuhan, bukan hanya motivasi kita di dalam kita berdoa sehingga doa kita didengar oleh Tuhan, sehingga doa kita direspek oleh Tuhan, tetapi bagian yang kedua yang penting yang perlu kita perhatikan adalah sabar dalam menanti jawaban Tuhan. Tolong bilang kiri kanan Bapak Ibu, kita harus sabar. Kita harus sabar. Tidak semua orang bisa sabar Bapak Ibu. Ada banyak orang mau segala sesuatu maunya cepat. Kita semua pasti pikir dalam doa kita pikir begini, ya saya berdoa dengan iman, biarlah secepatnya virus COVID-19 ini jauh dari Indonesia, jauh dari kota Ambon. Ya, kita boleh berdoa seperti itu, tidak salah. Apa yang kita sampaikan tidak salah. Tetapi sekali lagi kembali kepada perkenanan Allah. Apa yang kita minta harus sesuai dengan kehendak Allah. Tetapi di dalam hal kita meminta, kita harus bersabar menunggu waktu Tuhan, di mana segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Virus ini pasti akan berakhir. Amin. Tetapi dalam kehendak Tuhan. Virus ini pasti berakhir, tetapi dalam pengaturan Tuhan. Bukan maunya kita, bukan seenaknya kita bilang Tuhan hentikan virus ini, lalu virus ini selesai. Tidak seperti demikian. Kita harus bersabar
dalam doa yang kita sampaikan kepada Tuhan, kita harus minta perkenanan Allah. Sama seperti Yesus saat berdoa, saat bergumul di Taman Getsemani. Tuhan Yesus berkata, Bapa, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi bukan kehendakmu yang jadi, tetapi biarlah kehendakmu yang jadi. Amin, Bapak Ibu. Biarlah kita berkata sama Tuhan, biarlah kehendakmu yang jadi di tengah-tengah situasi ini. Biar situasi ini sukar sulit, tapi biarlah kehendak Allah dinyatakan dalam situasi ini. Walaupun keadaan ini sukar dan sulit, biarlah apa yang diizinkan Tuhan terjadi saat ini, kita bisa melihat kebesaran Tuhan. Dan jika kita dengan motivasi yang benar, dengan meminta kemurahan dan belas kasihan Tuhan, saya yakin sungguh bahwa Tuhan pasti memberkati kehidupan kita. Mari kita tetap semangat, mari kita tetap bersyukur, mari kita tetap melakukan aktivitas kita di rumah kita masing-masing, ibadah di rumah, kerja di rumah dengan semua keadaan yang ada. Tapi kita yakin sungguh bahwa tangan Tuhan menyertai dan memberkati kita. Kita juga berdoa buat pemerintah, bangsa dan negara kita. Kita berdoa bagi TNI dan Polri, kita berdoa bagi rekan-rekan kita, saudara-saudara kita yang di kesehatan, para dokter, para sister tuh, kita doa supaya Tuhan Yesus memberkati mereka, sehingga semua mereka diberikan kekuatan kesehatan dan mereka bisa melakukan semua dengan baik. Tuhan juga melindungi mereka sehingga mereka bebas dari serangan virus COVID-19. Itu doa kita kepada Tuhan. Biar Tuhan menolong kita semua, biar Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Dua hal yang sederhana dari apa yang kita baca, dengar dari Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-7. Hendaklah doamu jangan bertele-tele. Ada banyak orang berpikir doanya yang panjang, banyaknya kata-kata Tuhan dengar. Tapi sekali lagi kembali kepada motivasi kita yang benar dalam kita berdoa. Dan jika motivasi kita benar, sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan perkenanan Allah, maka doa kita pasti dijawab oleh Tuhan. Yang kedua, kita harus bersabar, saudaraku, menunggu waktu Tuhan, menunggu saatnya Allah sendiri yang akan menghentikan virus ini. Ataupun virus ini tetap berlanjut, tetapi perlindungan Tuhan sempurna bagi hidup kita. Selama kita mengikuti kehendak Tuhan, selama kita mengikuti himbauan dan aturan pemerintah, saya yakin sungguh Bapak Ibu terlindungi dan diberkati oleh Tuhan. Amen. Tuhan Yesus memberkati kita semua, biar kita semangat dan tetap mengasihi Tuhan, tetap melayani Tuhan. Walaupun kita tidak bisa langsung berjabat tangan, tapi kita bisa melalui streaming ini, kita bisa melihat satu dengan yang lain, kita bisa memberikan salam satu dengan yang lain. Dan saya yakin sungguh sukacita sorga melingkupi kehidupan kita, memberkati kehidupan kita, sehingga kita tetap kuat di dalam Tuhan. Kita harus berkata kepada orang-orang yang sedang khawatir, jangan khawatir, karena Tuhan yang menolong hidup kita. Kita harus berkata kepada orang-orang yang lagi bingung dengan keadaan yang ada ini, bagaimana kami bisa bekerja, bagaimana kami bisa melakukan aktivitas kami, sedangkan situasi ini semakin sukar dan sulit. Kita harus menenangkan mereka dan berkata, jangan khawatir, jangan takut, karena virus ini pasti akan berakhir. Kita percaya bahwa Tuhan pasti akan menyelesaikan semua keadaan ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua dalam ibadah pada kesempatan ini, dalam perenungan kita, dalam kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan tetap menolong kehidupan seluruh keluarga besar Jemaat GPS di Mujizat Raja Ambon, baik jemaat yang ada di kota Ambon, yang ada di luar kota Ambon, yang dapat menyaksikan program ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus menolong kita semua, dan Tuhan Yesus ada bagi kita di setiap pergumulan-pergumulan yang sedang kita hadapi. Puji Tuhan, haleluya, amin. Nah, kita akan bersyukur buat semua anugerah Tuhan di mana kita sudah mendengarkan firman Allah, firman Tuhan yang meneguhkan iman dan percaya kita untuk kita tetap maju di dalam Tuhan, haleluya. Dan saat ini kita akan ada di dalam doa kita di hadapan Tuhan. Doa saya bagi Bapak Ibu semua supaya tetap sehat, diberkati Tuhan dengan kekuatan kesehatan yang prima, diberkati Tuhan dengan umur panjang, dan diberikan Tuhan kesempatan untuk kita melihat kemenangan demi kemenangan, kemenangan lepas kemenangan, kemuliaan lepas kemuliaan yang akan Tuhan anugerahkan bagi kehidupan kita, generasi kita, keluarga besar kita masing-masing. Puji Tuhan. Kita bersyukur dan siapkan persembahan kita masing-masing, baik persembahan sukarela, persembahan kolekta kita, persembahan persepuluhan kita, persembahan
untuk pembangunan gereja kita siapkan semua dengan baik, dan kita akan ada dalam doa dan syukur kita di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita ada di dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, pada kesempatan ini sungguh kami bersyukur karena kami sudah diberkati oleh firman Allah, bahwa bagaimana doa kami direspek oleh Tuhan dengan motivasi kami yang benar, dengan kesabaran menunggu waktu Tuhan, kami akan melihat kemenangan menjadi bagian milik kami. Hamba doa bagi keluarga besar Jemaat GPSD Mujizat Raja Ambon yang menyaksikan program streaming langsung ini. Tuhan Yesus memberkati, baik yang mengikuti di grup, mengikuti di YouTube, yang ada di Instagram, di FB. Tuhan Yesus memberkati kami semua. Tuhan Yesus melawat kami semua. Tuhan Yesus menolong kami semua, sehingga kami terus hidup di dalam kebenaran Allah. Kami hidup dalam kehendak Allah. Kami yang sakit, kami sudah disembuhkan. Amin. Kami yang lemah, kami dikuatkan pagi hari ini. Kami yang terikat, kami dilepaskan pagi hari ini. Karena kuasa firman Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa menolong kehidupan kami. Bapak, terima kasih. Kami bersyukur keluarga besar Jemaat GPSD Mujizat Raja Ambon, baik Jemaat Komitmen, Jemaat Simpatisan, dari keluarga pertama sampai yang terakhir. Tuhan Yesus memberkati kami semua. Tuhan Yesus menolong kami dengan seluruh pekerjaan kami masing-masing, dengan seluruh kepercayaan dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kami. Tuhan Yesus memberkati anak-anak kami, cucu, cece, cicit kami. Tuhan Yesus memberkati. Perlindungan Tuhan Yesus sempurna. Dimeteraikan kami semua dengan kuasa darah Yesus Kristus. Dipagari dengan pagar tembok api surgawi. Kami diberikan Tuhan kekuatan, kesehatan, dan umur panjang. Diberkati apa saja yang kami perbuat, dibuat Tuhan berhasil bagi kemuliaan Tuhan. Hamba doa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus memberkati presiden kami. Tuhan Yesus memberkati. Bahkan Tuhan Yesus memberkati, oh haleluya, teman-teman yang ada di kesehatan. Tuhan memberkati para medis, para dokter. Tuhan Yesus memberkati. Biar Tuhan berikan kekuatan bagi mereka. Bagi Tuhan Yesus gugus terdepan yang menangani COVID-19. Kami doa dalam nama Yesus. Tuhan Yesus memberkati dan menolong mereka, melindungi mereka dari serangan COVID-19 dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan masyarakat yang ada yang mereka tangani dengan semua situasi, dengan segala keadaan yang ada, kami doa Tuhan Yesus memberkati. Kami bersyukur, begitu juga kami doa untuk pemerintah yang ada di provinsi di mana kami tinggal. Kami doakan Tuhan Yesus memberkati para gubernur yang ada di seluruh Indonesia, dan secara khusus Gubernur Maluku. Tuhan Yesus memberkati dalam penanganan COVID-19. Begitu juga para bupati yang ada di 11 kota kabupaten yang ada di Maluku. Kami juga berdoa Tuhan Yesus memberkati para wali kota kami, wali kota yang ada di kota Ambon. Tuhan Yesus memberkati masyarakat yang ada di provinsi Maluku, masyarakat yang ada di kota Ambon. Tuhan Yesus memberkati. Perlindungan Tuhan Yesus sempurna bagi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Kami bawa doa ini. Kami juga berdoa bagi bangsa yang ada dengan menghadapi COVID-19. Kami doa lawatan Tuhan, keselamatan, lawatan pertobatan Allah terjadi bagi bangsa-bangsa, bagi bangsa Indonesia, bagi orang Maluku, bagi warga kota Ambon, bagi orang-orang yang ada di lingkungan di mana kami tinggal. Tuhan lawat dan berkati. Jika yang sakit, Tuhan sembuhkan dan pulihkan. Bapak, terima kasih, terpujilah namamu. Kami bersyukur, kami akan memberikan korban persembahan besar kecil, dikuduskan, diberkati. Semua persembahan kami biar berkenan di hadapan Tuhan. Apa yang kami tabur, firman Allah berkata, kami akan menuai sesuai dengan janji firman Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Kami juga yang mengembalikan milik Tuhan, persepuluhan, bahkan persembahan korban-korban yang lain. Tuhan Yesus memberkati semua kami, rumah tangga, keluarga, semua kehidupan masa muda diberkati dan diperhatikan oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa bagi lingkungan di mana kami tinggal diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur, dengan hati yang terbuka kami siap untuk memberikan korban persembahan kami. Haleluya. Semua kita yang diberkati katakan amin. Puji Tuhan. Kita akan memberikan korban persembahan kita bagi pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan kita ada dalam pujian kita di hadapan Tuhan dengan pujian Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Haleluya. Haleluya.
Itu Baik, sungguh baik bagiku. ditunjukkannya Kasih setianya yang yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah dulu, sekarang dan selamanya. Haleluya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu untuk anugerah-Mu yang menyelamatkan kehidupan kami. Persembahan yang kami persembahkan bagi pelayanan pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus berkenan memberkatinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan kami tetap memuji Allah itu nama-Mu. baik. Itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah dulu, sekarang dan selamanya. Haleluya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah dulu, sekarang dan selamanya. Haleluya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati semua persembahan yang kita persembahkan bagi pelayanan pekerjaan Tuhan. Doa saya menyertai Bapak Ibu seluruh jemaat yang ada, baik yang ada di kota Ambon, yang ada di luar kota Ambon. Doa saya menyertai Bapak Ibu, menyertai keluarga Bapak Ibu, tetap diberkati, ditolong oleh Tuhan, dan tetap mendapat lawatan dari Tuhan setiap waktu. Puji Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan tetap memberkati kita. Tuhan sudah menolong kita, dan kita akan akhiri ibadah kita pada kesempatan ini. Jangan lupa tetap tinggal di rumah. Jika tidak ada kebutuhan sesuatu yang mendesak untuk kita lakukan, jangan keluar rumah. Dan jika itu terdesak untuk kita melakukannya, jangan lupa memakai masker. Jangan lupa, saudara-saudara, karena virus COVID-19 bukan hanya masuk melalui mulut, bukan hanya masuk melalui hidung, tetapi juga melalui mata. Saya katakan bahwa harus dilindungi semuanya. Kalau ada kacamata, pakai kacamata hitam. Dilindungi supaya jangan sampai ada serangan daripada virus COVID-19. Puji Tuhan, tetapi kuasa Tuhan lebih besar. Kita pakai apapun, tapi tanpa Tuhan menolong kita, tidak ada gunanya. Puji Tuhan, Tuhan menolong kita, dan kita akan akhiri ibadah kita pada saat ini. Mari kita ada di dalam doa
dan berkat di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, pada kesempatan ini kami bersyukur karena kami sudah diberkati Tuhan. Kami sudah menikmati persekutuan kami bersama dengan Tuhan lewat ibadah streaming di pagi hari ini. Keluarga Pesan Jemaat GPSD Mujizat Raja Ambon, kami semua sudah diberkati. Amen. Tuhan menolong Pak Albert Sarlela, Tuhan memberkati dengan kekuatan kesehatan, umur panjang. Anak cucu mantu diberkati dan ditolong oleh Tuhan. Keluarga Pak Unu, Mama Ina, bahkan 5 anak kekasih diberkati dan ditolong oleh Tuhan. Apa saja yang dikerjakan dibuat Tuhan berhasil. Kami juga doa bagi jemaat yang lain yang mengikuti streaming ini. Tuhan Yesus memberkati. Ibu Yulatul, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, Tuhan berkati. Berikan kekuatan kesehatan seluruh jemaat, diberikan kekuatan kesehatan dalam nama Yesus, diberkati dan ditolong oleh Tuhan. Keperluan kebutuhan makan minum pakai dicukupkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, terima kasih, terpujilah namamu. Kami akan mengakhiri ibadah streaming kami di pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami semua yang mengikutinya sudah diberkati. Amin, Tuhan, amin, amin. sudah dilawat oleh kuasa Tuhan. Haleluya. Bapak, terima kasih. Kami akan selesaikan semua yang berkaitan dengan ibadah siaran langsung pada kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati kami. Umat Tuhan, mari kita arahkan pandangan kita kepada Allah kita. Buka hati kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Tadahkan tangan kita layaknya kita meminta. Dan mari dengan iman kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara dan saya. Amen. Kemana saja kita pergi dan dimanapun kita berada. Amen. Dia menyinari kita dengan sinar kemuliaannya dan memberikan kita kasih karunia. Amen. Dia berkenan memperhadapkan wajahnya bagi saudara dan saya. Dan memberkati kita dengan berkat sukacita dan damai sejahtera. Amen. Berkat ini hamba pohonkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami terima berkat dari Tuhan. Kami bawa pulang masuk dalam hidup rumah-rumah tangga kami, hidup masa muda kami. Pagi hari ini sampai selama-lamanya. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Semua kita Bapak Ibu yang sudah diberkati Tuhan katakan Amin. Amin. Shalom. Selamat pagi.